Kenapa seorang anak bisa jatuh cinta pada ibunya sendiri, dan tak ada satupun orang tua yang berani bicara soal itu? Sang Kuryang berjalan pelan, menatap langit yang kelabu. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di masa lalu, Dayang Sumbi menangis di depan seekor anjing tua, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena cinta yang tak boleh ada. Sang Kuryang membunuh anjing itu, tapi bukan karena benci. Ia hanya tak tahu bahwa darah yang ia tumpahkan adalah darah ayahnya sendiri. Dayang Sumbi melihat darah itu. Ia tahu kutukan telah dimulai, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengusir anaknya dengan mata yang tak berani menatap. Sang Kuryang pergi. Tapi bukan karena marah, ia pergi karena dunia yang ia kenal telah menolaknya tanpa alasan. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang kembali. Ia tak mengenali ibunya, tapi Dayang Sumbi mengenali mata itu, mata yang dulu ia lahirkan. Dayang Sumbi panik. Ia tak bisa berkata, "Aku ibumu." Jadi ia memberi syarat mustahil. "Jika kau ingin menikahiku, bangunlah perahu raksasa sebelum fajar." Sang Kuryang mulai membangun. Ia memanggil roh-roh malam. Kayu melayang, tanah digali, gunung bergetar. Ia ingin membuktikan bahwa cinta bisa menaklukkan waktu. Dayang Sumbi menyalakan api. Ia tahu fajar belum datang, tapi ia juga tahu jika perahu itu selesai, kutukan akan hidup kembali. Ayam berkokok, langit mulai terang, tapi itu bukan fajar, itu tipu daya. Dan Sang Kuryang belum selesai. Sang Kuryang marah, tapi bukan karena gagal, ia marah karena cinta yang ia perjuangkan ternyata palsu. Perahu itu terguling, kayu pecah, tanah retak, tapi bukan hanya benda yang hancur adalah harapan, waktu, dan cinta yang tak pernah sempat dikenali. Dari runtuhan itu, tanah mulai berguncang, kabut menebal, dan perahu yang terguling perlahan berubah bentuk menjadi gunung, menjadi makam, menjadi kutukan yang abadi. Gunung itu berdiri, tapi bukan sebagai perahu, bukan sebagai karya. Ia berdiri sebagai penanda bahwa cinta yang ditolak semesta akan selalu meninggalkan bekas. Itu versi yang diceritakan ke anak-anak, versi yang bisa dijadikan dongeng, tapi yang tak pernah diceritakan adalah ini. Dayang Sumbi bukan manusia. Ia penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia kutukan. Sang Kuryang bukan anaknya. Ia adalah dari dosa yang tak pernah diakui. Gunung itu bukan perahu, itu makam. Makam dari cinta yang tak boleh ada. Makam dari rahasia. Setiap kali kabut turun di puncak tangkuban perahu, itu bisikan dari cinta yang ditolak semesta. Dayang Sumbi berdiri di puncak, tapi bukan sebagai ibu, bukan sebagai kekasih. Ia berdiri sebagai penjaga dari cinta yang tak boleh dikenali. Karena kalau kau tahu siapa yang kau cintai, kau mungkin tak akan pernah berani mencintai lagi. Untuk mengingatkan bahwa cinta yang ditolak tak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Dan jika kau berdiri di sana, yang kau dengar bukan angin, tapi cinta yang menolak dikenali.